pagi Bapak Ibu saudara-saudariku, apa kabarnya Bapak Ibu? Kami berdoa Bapak Ibu dalam keadaan sehat, sukacita, dan penuh dengan berkat Tuhan. Mari Bapak Ibu mengawali hari ini, kita mendengarkan renungan harian pada hari ini, kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini Bapak Ibu Saudara-saudariku yaitu yang tertulis dalam kitab Sefanya 3 ayat 17. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudariku, bagaimana ketika kita mendengarkan ayat ini Bapak Ibu, firman Tuhan ini? Pasti kita akan berkata, "Oh, indah sekali, luar biasa sekali." Karena apa Bapak Ibu? Firman Tuhan ini berkata, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Tuhan Allah ada di antara kita, ada bersama-sama dengan kita. Maka jikalau ada orang berkata Allah itu sangat jauh, Allah itu tidak hadir di dalam diriku saat ini, Allah itu seolah-olah meninggalkan aku, itu salah benar Bapak Ibu. Salah betul membuat kita bahwasanya mengajarkan supaya kita menjadi pribadi yang mengatakan Allah itu adalah Allah yang setiap hari bersama-sama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Lalu pertanyaannya mungkin, bagaimana Allah itu menjadi seorang pahlawan yang memberikan kemenangan? Di mana letak kepahlawan Allah di dalam diri kita? Bapak Ibu, seorang pahlawan itu adalah seorang pembela. Pembela dari Allah yang boleh dia jaga, yang dia kasihi. Allah kita adalah Allah yang memberikan kepada kita perlindungan Bapak Ibu. Allah kita lah yang selalu menjagai kita. Dia memberikan kemenangan. Dari kemenangan dari mana? Yang pertama Bapak Ibu, Allah memberikan kemenangan kepada kita. Kemenangan melawan si dosa. Kemenangan melawan si iblis. Dia telah memberikan anaknya Tuhan Yesus Kristus untuk memenangkan kita. Merebut kita daripada si iblis itu jadi milik Allah. Jadi siapa yang telah dimenangkan oleh Yesus Kristus adalah milik Yesus Kristus. Maka siapa yang telah menjadi milik Yesus Kristus harus hidup berkenan sesuai dengan kehendak Yesus Kristus. Maka Bapak Ibu saudara-saudariku, ketika kita mengatakan kita milik Yesus Kristus, maka berperilaku, bertindak sebagai mengikut daripada Yesus Kristus. Yang berikut Bapak Ibu saudara-saudariku, dari mana kita dimenangkan Bapak Ibu? Dari mana kita dimenangkan? Atau kapan saatnya kita memenangkan? Bapak Ibu saudara-saudariku, mungkin kita mengalami persoalan, pergumulan, penderitaan. Siapa yang tetap menjadikan Yesus di dalam hidupnya Bapak Ibu? Kita mendapatkan kemenangan. Kita mendapatkan jawaban dalam setiap persoalan kita. Tuhan selalu menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Lalu Dia memenangkan kita. Memenangkan kita dalam persoalan dan pergumulan itu. Maka jikalau saat ini Bapak Ibu dalam keadaan penderitaan, dalam keadaan pergumulan yang amat hebat Bapak Ibu, datang kepada Yesus. Katakan Dia hadir bersama-sama dengan kita. Dia ada bersama-sama dengan kita pada saat ini Bapak Ibu. Siapa yang meletakkan pergumulannya, penderitaannya, kesusahan hidupnya, dia berkata, aku hanya bergantung kepada Engkau saja Yesus Kristus. Yesus Kristus akan memenangkan dia. Ini iman kita yang berkata demikian Bapak Ibu. Lalu dia berkata saat ini, ia bergirang karena Engkau dengan sukacita. Allah kita Allah yang sangat mengasihi kita tanpa syarat Bapak Ibu. Allah kita adalah Allah yang mencintai kita sungguh luar biasa. Ia bergirang Bapak Ibu karena kita di dalam sukacita. Lalu kita senantiasa dibaharuinya di dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena kita dengan sorak-sorai. Ini sukacita seorang ayah, seorang ibu terhadap anak-anaknya. Sungguh luar biasa Bapak Ibu. Jadi jikalau Allah telah menempatkan kita sangat utama di dalam setiap hal, maka Tuhan meminta juga pada hari ini. Tempatkan Tuhan, jadikan Tuhan Allah kita menjadi hal yang terpenting dalam setiap kehidupan kita Bapak Ibu. Popularitas, harta, jabatan, ketenaran, atau apapun yang dihargai oleh dunia ini tidak sebanding dibandingkan daripada kita menempatkan Allah
lebih utama dalam hidup kita. Maka adalah keputusan yang baik ketika memulai hari-hari kita mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu. Menempatkan firman Tuhan di dalam setiap melakukan aktivitas kita. Dia akan terus menjaga dan memelihara hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, bersukacitalah, bergiranglah, karena Allah kita terus bersama-sama dengan kita. Amin, kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Allah Bapa kami bergirang, kami bersukacita, kami bersorak-sorai, karena Engkau selalu bersama dengan kami, melihara hidup kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, buat cinta kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai dan memberkati-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.